Kalau kamu sedang menonton video ini sekarang, aku ingin kamu berhenti sebentar, tarik napas, dan dengarkan baik-baik, karena tidak semua orang sampai di video ini. Tidak semua orang memilih menekan tombol play, dan tidak semua hati sedang siap menerima pesan ini. Kalau kamu ada di sini, itu bukan kebetulan, itu undangan halus dari Allah, untuk menyentuh satu bagian hatimu, yang selama ini mungkin kamu simpan sendiri. Assalamualaikum jiwa-jiwa yang sedang Allah tuntun dengan caranya yang paling lembut. Terima kasih sudah hadir di Lentera Jiwa. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengizinkan hatimu singgah di ruang yang penuh makna ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu menulis angka 77 di kolom komentar. Sebagai simbol niat baik, sebagai aliran energi positif, sebagai doa diam-diam, agar Allah mendekatkan kita pada jodoh terbaik. Di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Hari ini kita akan membahas satu topik, yang sering membuat hati bergetar, yang sering membuat dada sesak, yang sering membuat seseorang terdiam di malam hari, sambil bertanya dalam hati, apakah dia benar-benar orang yang Allah kirimkan untukku? Judul kita hari ini adalah 6 pertanda seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu. Dan aku ingin kamu tahu satu hal, video ini tidak muncul di hadapanmu tanpa alasan. Allah tidak mempertemukanmu dengan konten ini secara acak. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Yang ada hanyalah ketepatan waktu yang Allah atur dengan sangat rapi. Bisa jadi kamu sedang rindu. Bisa jadi kamu sedang lelah berharap. Bisa jadi kamu baru saja kehilangan. Bisa jadi kamu sedang mempertanyakan seseorang yang diam-diam terus tinggal di hatimu, tanpa kamu tahu harus menyebutnya apa. Dan disitulah Allah bekerja, pelan, hening, tapi tepat, karena terkadang, jawaban dari doa kita, tidak datang dalam bentuk seseorang, tapi dalam bentuk pemahaman, bahwa seseorang itu memang bukan kebetulan. Kalau kamu pernah merasa, bertemu seseorang yang kehadirannya tidak gaduh, tapi menenangkan, tidak dramatis, tapi menguatkan, tidak penuh janji, tapi penuh bukti kecil, maka mungkin, hatimu sedang mengenali sesuatu, yang jiwamu sudah tahu lebih dulu. Dan hari ini, kita akan membedah bersama, bukan dengan teori cinta, bukan dengan drama romansa, tapi dengan sudut pandang jiwa, dan dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah mempertemukan dua hati. Aku ingin kamu menikmati video ini perlahan, seperti menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih layak, tapi untuk memahami, siapa yang memang sedang Allah persiapkan. Dan kalau di tengah video nanti, hatimu terasa hangat, atau dadamu terasa sesak, atau matamu terasa berat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena Allah sedang menyentuh sesuatu, yang selama ini kamu simpan dalam diam. Sekarang kita masuk ke pertanda pertama. Pertanda pertama seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, hadirnya membuat hatimu tenang, bukan cemas, bukan gelisah, bukan penuh tanya, tapi tenang. Belahan jiwa tidak datang membawa kegaduhan, tidak datang membawa drama, tidak datang membawa permainan perasaan. Dia datang membawa rasa aman, yang bahkan tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu tidak lagi sibuk menebak-nebak, tidak lagi sibuk mengartikan pesan, tidak lagi sibuk mempertanyakan perasaan, karena kehadirannya tidak membuatmu merasa harus mengejar, tapi merasa sedang ditemani. Dan ini bukan tentang dia selalu ada setiap waktu. Bukan tentang dia selalu membalas pesan dengan cepat. Bukan tentang dia selalu berkata manis. Tapi tentang bagaimana hatimu tetap tenang, bahkan saat dia tidak sedang di sampingmu. Karena kamu tahu, yang Allah titipkan untukmu, tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah pergi tanpa izin. Dan disitulah, ketenangan itu lahir, kalau kamu pernah bertemu seseorang, yang membuatmu merasa tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu terlihat sempurna, tidak perlu menyembunyikan luka, tidak perlu menyusun kalimat indah hanya untuk diterima. Maka mungkin, itu bukan perasaan biasa, itu tanda, karena cinta yang Allah ridai. Tidak membuatmu kelelahan menjadi diri sendiri. Tidak membuatmu kehilangan jati diri. Tidak membuatmu harus berubah menjadi orang lain. Tapi membuatmu merasa pulang, meski kamu belum sampai ke rumah. Dan menariknya, ketenangan ini sering disalahartikan sebagai tidak ada rasa. Padahal justru sebaliknya, ketenangan adalah bentuk cinta paling dewasa,
yang tidak butuh gaduh untuk terasa nyata. Kalau kamu sedang merasakan ini sekarang, atau pernah merasakannya di masa lalu, tulis di kolom komentar. 77. Sebagai tanda bahwa hatimu sedang Allah jaga, dan energi positif kita mengalir bersama. Sekarang kita masuk ke pertanda kedua. Pertanda kedua seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, kamu tidak merasa harus berubah agar diterima, tapi ingin berubah karena cinta. Belahan jiwa tidak datang membawa daftar tuntutan, tidak datang membawa syarat, tidak datang membawa ancaman halus. Dia tidak berkata, kalau kamu ingin bersamaku, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tidak, dia berkata dengan sikap, dengan ketulusan, dengan cara memperlakukanmu, bahwa kamu cukup, sebagaimana adanya, dan justru karena itulah, kamu ingin menjadi lebih baik. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena ingin pantas. Bukan karena terpaksa, tapi karena bersyukur. Bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Kamu mulai memperbaiki diri, mulai menjaga ucapan, mulai menata sikap, mulai mendekat kepada Allah, mulai merapikan ibadah, mulai menjaga hati. Bukan karena dia memintamu, tapi karena hatimu ingin layak untuk seseorang yang Allah hadirkan dalam hidupmu. Dan ini penting, karena cinta sejati tidak memaksa perubahan. Cinta sejati menginspirasi perubahan. Kalau seseorang membuatmu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa pernah merendahkan versi terburukmu, maka itu bukan hubungan biasa. Itu proses menuju pasangan sejati. Karena Allah tidak mengirim seseorang untuk melengkapi kesempurnaanmu. Allah mengirim seseorang untuk menemani prosesmu. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa belahan jiwa bukan tentang dua orang tanpa cacat, tapi dua orang yang mau saling tumbuh, tanpa saling melukai. Kalau kamu pernah merasakan bahwa kehadiran seseorang membuatmu lebih rajin berdoa, lebih sering mengingat Allah, lebih hati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam berbicara, maka jangan abaikan perasaan itu. Karena bisa jadi, itu bukan hanya cinta, itu adalah petunjuk. Dan sekali lagi, tulis 77 di komentar. Sebagai doa diam-diam, agar Allah menjaga setiap perasaan baik yang sedang tumbuh di hatimu. Sekarang kita masuk ke pertanda ketiga. Dan ini adalah pertanda yang sering diabaikan. Padahal justru inilah tanda paling kuat. Pertanda ketiga seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, hubungan kalian tidak selalu mudah, tapi selalu mengarah pada kedewasaan. Belahan jiwa bukan berarti hubungan tanpa konflik. Bukan berarti selalu sejalan. Bukan berarti selalu sepakat. Justru sebaliknya, kadang kehadirannya menguji kesabaranmu, menguji egomu, menguji caramu mengelola emosi, menguji caramu berkomunikasi. Tapi setiap ujian tidak membuat kalian semakin jauh, justru membuat kalian semakin matang. Kalian tidak berlomba untuk menang, tapi berlomba untuk memahami. Tidak berlomba untuk membuktikan siapa yang benar, tapi berlomba untuk menjaga siapa yang penting. Karena belahan jiwa tidak datang untuk menghibur egomu, dia datang untuk mendewasakan jiwamu. Dan inilah yang membedakan hubungan sementara dengan hubungan yang Allah rancang. Hubungan sementara membuatmu lelah, hubungan yang Allah rancang membuatmu tumbuh. Kalian belajar meminta maaf, bahkan saat merasa tidak sepenuhnya salah. Kalian belajar memaafkan, bahkan saat luka belum sepenuhnya sembuh. Kalian belajar mendengarkan, bahkan saat ingin membela diri. Kalian belajar menahan kata-kata, bahkan saat emosi sedang tinggi. Dan disitulah, kedewasaan itu lahir. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang tidak langsung pergi saat ada masalah, tidak langsung menyerah saat ada perbedaan, tidak langsung menghilang saat ada kesalahpahaman, tapi justru memilih tinggal, memilih berbicara, memilih memperbaiki, maka itu bukan pertemuan biasa. Itu tanda, karena orang yang Allah kirimkan tidak datang untuk menghindari konflik, tapi untuk membangun solusi. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang tetap memilih satu sama lain. Di tengah ketidaksempurnaan, kalau kamu sedang berada di fase ini sekarang, atau pernah mengalaminya di masa lalu, tulis 77 di komentar. Sebagai bentuk syukur bahwa Allah pernah mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu bertumbuh. Dan sekarang, kita masuk ke bagian berikutnya. Karena 3 pertanda berikutnya akan semakin membuka matamu tentang bagaimana Allah bekerja dalam pertemuan dua jiwa.
Dan sebelum kita lanjut, aku ingin kamu ingat satu hal. Kalau kamu masih di sini, masih menonton, masih mendengarkan, itu bukan tanpa alasan. Bisa jadi, Allah sedang menjawab satu doa yang pernah kamu panjatkan. Dalam diam, di malam hari, dengan mata basah, dan dada yang penuh harap. Karena terkadang, jawaban Allah tidak datang dalam bentuk seseorang yang langsung hadir, tapi dalam bentuk pemahaman, bahwa seseorang yang sedang kamu pikirkan, memang bukan kebetulan. Sekarang kita lanjut ke pertanda keempat. Pertanda keempat seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, kalian saling menemukan di fase yang tepat. Bukan sempurna, tapi siap. Belahan jiwa jarang datang saat hidupmu sedang sempurna. Biasanya dia datang saat kamu sedang lelah, saat kamu hampir menyerah, saat kamu merasa tidak ingin berharap lagi, saat kamu merasa tidak ingin membuka hati lagi. Dan justru di titik itulah, Allah mempertemukanmu dengannya, bukan karena kalian sudah selesai dengan luka, tapi karena kalian sudah siap untuk belajar sembuh bersama. Belahan jiwa bukan tentang dua orang tanpa masa lalu, tapi dua orang yang mau saling menerima masa lalu, tanpa menjadikannya beban masa depan. Kalau kamu bertemu seseorang yang tidak mempermasalahkan luka lamamu, tidak merendahkan kegagalanmu, tidak mengungkit kesalahanmu, tapi justru membantumu bangkit, maka itu bukan pertemuan biasa. Itu pertemuan yang Allah rancang. Karena Allah tidak mempertemukan dua jiwa untuk saling membuka luka, tapi untuk saling menutupnya. Dan di titik ini, kamu mulai merasa bahwa kamu tidak lagi ingin mencari yang sempurna. Kamu hanya ingin yang sungguh-sungguh. Tidak lagi ingin yang penuh janji, tapi yang penuh niat. Tidak lagi ingin yang ramai di awal, tapi yang tenang di perjalanan. Kalau kamu sedang berada di fase ini, tulis 77 di komentar. Sebagai doa, agar Allah jaga setiap niat baik yang sedang tumbuh di hatimu. Sekarang kita masuk ke pertanda kelima. Pertanda kelima seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, kehadirannya membuatmu lebih dekat kepada Allah, bukan lebih jauh. Belahan jiwa tidak datang untuk menggantikan posisi Allah di hatimu. Dia datang untuk membantumu semakin dekat kepadanya. Kamu mulai lebih menjaga salat, lebih hati-hati dalam ucapan, lebih lembut dalam sikap, lebih rajin berdoa, lebih tenang menyerahkan hasil kepada Allah. Bukan karena Dia memintamu, tapi karena hatimu ingin menjadi versi terbaik untuk seseorang yang Allah titipkan dalam hidupmu. Dan ini penting, karena cinta yang menjauhkanmu dari Allah bukan cinta yang akan membawa ketenangan. Sebaliknya, cinta yang mendekatkanmu kepada Allah adalah cinta yang layak diperjuangkan. Kalau seseorang membuatmu lebih sering mengingat Allah, lebih ingin memperbaiki diri, lebih ingin menjaga hati, lebih ingin menjaga niat, maka itu bukan perasaan biasa. Itu tanda. Dan tulis 77 di komentar. Sebagai doa, agar Allah menjaga hubungan yang sedang menumbuhkan imanmu. Sekarang kita masuk ke pertanda keenam. Dan ini adalah pertanda paling dalam, paling halus, paling jarang disadari, tapi paling kuat. Pertanda keenam seseorang hadir sebagai belahan jiwa dalam hidupmu adalah, kamu tidak takut kehilangan, tapi takut tidak menjaganya dengan baik. Ini bukan lagi cinta yang penuh kecemasan. Ini bukan lagi cinta yang penuh ketergantungan. Ini bukan lagi cinta yang penuh tuntutan. Ini adalah cinta yang penuh tanggung jawab. Kamu tidak sibuk mengontrol, tapi sibuk memperbaiki diri. Tidak sibuk menuntut, tapi sibuk berusaha menjadi lebih baik. Tidak sibuk memastikan dia tetap tinggal, tapi sibuk memastikan dirimu layak ditemani. Karena kamu sadar, dia bukan milikmu sepenuhnya, dia titipan Allah. Dan saat perasaan ini muncul, kamu tahu, ini bukan cinta yang hanya ingin memiliki, tapi cinta yang ingin merawat. Kamu tidak lagi takut dia pergi. Karena kamu percaya, yang Allah titipkan, tidak akan pernah salah alamat. Yang kamu takutkan hanyalah satu. Takut tidak cukup baik dalam menjaga. Takut tidak cukup lembut dalam memperlakukan. Takut tidak cukup dewasa dalam menghadapi. Takut tidak cukup sabar dalam menemani. Dan di titik ini, kamu mulai memahami, bahwa belahan jiwa bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang menjadi orang yang pantas. Kalau kamu sedang merasakan ini sekarang, tulis 77 di komentar. Sebagai doa, agar Allah menjaga hatimu, menjaga niatmu, dan menjaga hubunganmu, jiwa-jiwa yang sedang menunggu. Ingat satu hal, belahan jiwa tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat, tidak selalu datang sesuai harapan,
tapi selalu datang sesuai kebutuhan. Tidak selalu datang dengan gemuruh, tapi sering datang dengan ketenangan yang diam-diam menetap. Kalau hari ini kamu belum bertemu siapapun, jangan sedih, berarti Allah sedang menyiapkan dirimu terlebih dahulu, sebelum menyiapkan pertemuannya. Dan kalau hari ini kamu sedang bersama seseorang, dan 6 pertanda ini terasa begitu dekat, jangan terburu-buru, serahkan kepada Allah, karena yang dititipkan Allah tidak akan pernah tertukar. Terima kasih sudah hadir di Lentera Jiwa. Terima kasih sudah membersamai konten ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang kamu dengar hari ini menjadi penguat, menjadi pengingat, menjadi penenang. Dan sebelum pergi, sekali lagi, tulis 77 di komentar, sebagai aliran energi positif, sebagai doa bersama, agar Allah mempertemukan setiap jiwa dengan pasangan terbaiknya, di waktu yang paling indah, dengan cara yang paling lembut. Sampai bertemu kembali di Lentera Jiwa, tempat cahaya hati menemukan arah. Assalamualaikum.